Selamat pagi bagi kita semuanya. Salam. Salam Indonesia. Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Allah yang saya ambil dari kitab Yakobus. Saudara, Tuhan Yesus itu ya. Dan temanya adalah Draw near to God. Mendekatlah kepada Allah. Yang saya ambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Allah, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. 9. Sadarlah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Puji nama Tuhan. Di dalam Maliaki 3 ayat yang ke-7 dikatakan di situ, return to me, I will return to you. Kembalilah kepadaku, aku akan kembali kepadamu. Kadangkala manusia lupa jalan pulang kepada Tuhan. Dan firman Allah saat pagi ini yang saya ambil dari Yakobus tadi, dan dengan tema mendekatlah kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mendekat kepada Allah? Jadi kalau kita mendekat, kalau dulu waktu muda mau mendekat seorang, menembak seseorang, kita mungkin takut, khawatir, takut ditolak gitu ya. Ya, lumrah saja. Ya. Tetapi kalau nggak dikatakan cintanya, ya kabur. Haleluya. Ya. Ada satu nyanyian dulu mungkin. Ada satu, mainkan matamu, apabila engkau telah jatuh cinta. Mana kau suka, mana kau suka. Haleluya. Jadi kadangkala orang-orang muda itu mau mendekat kepada pacarnya, karena tidak bisa, akhirnya dia bunuh. Cinta terpendam. Tapi kita dianjurkan oleh Tuhan untuk mendekat kepada Dia. Jadi gak usah takut. Engkau cintamu ditolak. Gak usah takut bahwa engkau akan ditolak oleh Tuhan. Sebab Tuhan telah berjanji mendekat kepadaku. Nah, pertanyaan tadi saya katakan, bagaimana caranya kita mendekat kepada Allah? Menurut Yakobus, ya, surat Yakobus ini tulis tahun 50 sesudah Kristus. Lalu kemudian tujuan ditulisnya surat ini adalah untuk mengekspos segala pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Lalu kemudian akan mengungkapkan ajaran-ajaran yang benar secara Kristiani, dan tindak tanduk orang-orang percaya, tingkah laku orang-orang percaya, supaya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Itu tujuannya. Nah, jadi sebagaimana dalam pembacaan tadi yang kita dengar, yang kita baca, maka yang pertama dikatakan ayat 7a-nya dikatakan submit to God. Jadi tunduk kepada Allah. Sadari kehidupan ini bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan hari-hari ini. Dan banyak orang stres gara-gara mereka tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah mereka, persoalan mereka, utang miliatan, dan kemudian semua harta sudah dijual, tak dapat berbuat apa-apa.
Lalu kemudian dari kaya menjadi tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya orang-orang di jalan raya sana bertambah. Senyum sendiri, tertawa sendiri, dan tanpa persoalan yang dialami. Dia lupa terhadap persoalannya. Tapi apakah itu yang kita harapkan? Tentu tidak. Itu sebabnya kita perlu menundukkan diri kepada Allah. Supaya kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang tidak bisa berdiri dengan kekuatan kita, yang tidak bisa mampu dengan upaya kita sendiri. Kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus, kita perlu Allah dalam kehidupan kita. Nah, jadi Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa kita harus sadar bahwa kita butuh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan tunduk. Kita butuh kekuatannya, kita butuh urapannya, kita butuh kekuatan Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Aneh bin ajaib, tapi itu kenyataan. Sebagai orang yang percaya, tapi berdoa kepada Tuhan langka. Membaca firman Allah menjadi sesuatu yang langka. Tapi dikatakan percaya kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, bukan hanya sekedar percaya, tapi engkau harus menghidupi kepercayaan itu. Dan engkau harus hidup di dalam keyakinan dan kepercayaanmu itu. Dan itu sebabnya Tuhan katakan tunduk. Tunduk kepada Allah. Apa yang dikatakan Allah? Ya Tuhan. Apa yang dinasihati Allah? Ya Tuhan. Berdoa? Ya Tuhan. Baca firman Allah? Ya Tuhan. Ya. Jadi ketika kita melakukan itu, kita sebenarnya sedang menundukkan diri bahwa kita sadar, aku tidak kuat Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kalau orang katakan situasi yang sulit, resesi global, wow, kadangkala kita ingin menuruti apa yang dikatakan dunia. Tetapi awal tahun baru saya sudah katakan ini adalah tahun kemenangan, di mana yang penting kita berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, bukan bersama dengan yang lain, tetapi bersama dengan Tuhan, bukan bersama dengan kekuatan kita, tapi bersama dengan Tuhan. Allah yang buka jalan, Allah yang memberkati kita. Salumnya Tuhan, kuatnya Tuhan bersama dengan kita semuanya. Kalau mau tahu kuat apa, salum, lihat ada di atas. Nah, puji nama Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah. Jadi kalau kita sudah tunduk, kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan firman, membutuhkan Yesus, membutuhkan Roh Kudus, membutuhkan kuasanya, dan membutuhkan pengampunannya. Bayangkan kalau Anda hidup tidak diampuni oleh Tuhan. Makanya tadi saya katakan, return to me, I will return to you. Kembalilah kepada aku akan kembali kepadamu. Artinya bahwa Tuhan itu, Anda tidak ingin engkau menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan ingin engkau selalu di sisinya, engkau selalu mendekat kepada Dia di dalam doamu, dalam pembacaan firman Allah. Tapi kadangkala firman Allah dalam satu minggu pun nggak pernah dibaca. Tapi mau kuat dalam Tuhan. Saya sering katakan kepada rekan-rekan sahabat, tidak akan ada kegerakan tanpa doa. Yang terjadi harus dari dalam kita terlebih dahulu, dari hidup kita. Tidak peduli situasinya bagaimana, kondisimu bagaimana, tetapi kalau revival itu datang daripada Allah, Allah akan memberikan api yang sangat luar biasa itu. Api doa, api iman, api pengharapan, api kasih. Yang akan terus menyala, yang akan bisa kita transferkan kepada orang lain. Tapi kalau kita sendiri tidak mengalami, wow, berat itu. Hanya kata-kata yang mati. Saya tadi malam, saya tidak tahu jam berapa tidur. Tapi setelah saya merasa ngantuk, Tuhan aku mau tidur. Tadi kalau saya arah ke sana, kalau mau tidur saya mengarah ke balik. Saya bilang, saya tidak sanggup lagi melihat jam yang biasanya saya bisa lihat jam. Tapi hari itu saya malam tadi saya tidak bisa melihat itu. Jadi tidur pun pagi. Biasanya saya yang bangun duluan, istri saya bangun. Udah jam ya berapa? 5.10 ya. Karena
ya tadi biasanya saya jam 4 itu sudah bangun, tetapi kan ada 2 malam itu saya sudah ngantuk dan saya hanya minta segarkan tubuh saya apabila saya bangun besok pagi. Dan terima kasih Tuhan, Tuhan menyegarkan, bahkan saya sudah berolahraga. Ya habis berdoa, saya sempatkan untuk membaca, berdoa kepada Tuhan. Jadi kebiasaan saya itu adalah kalau saya sempat, kalau malam itu wajib untuk membaca, ya wajib untuk membaca, walaupun mungkin 1 topik 2 topik dari karangan seseorang, tapi saya ingin membaca itu menjadi sesuatu makanan rutin yang saya lakukan, terutama pada firman Allah. Nah, kita yang kedua kata firman Allah, resist the devil. Kita tidak akan pernah bisa mengusir setan, nggak akan bisa. Dengan apa kita akan mengusir setan? Dengan kekuatan kita. Bim salabim. Teman saya ngusir setan dalam nama Yesus. Keluar! Kau kan teman saya yang main perempuan di sana itu. Ada dia satu lagi masuk. Dalam nama Yesus. Keluar! Kamu teman saya yang sering nonton di bioskop. Loh, ini kejadian real. Akhirnya dia mundur pulang. Malam itu kita bertaruh. Dari mulai jam segini, ibadah jam kira-kira jam 9-an, jam 10 sampai jam 1 di siang hari Minggu. Kita makan di gereja, akhirnya tidur di gereja karena orang ini tidak mau menerima Yesus. Tapi pada akhirnya jam 1 itu dia menerima Yesus dan setannya tidak berhak lagi masuk atas dia karena dia sudah menerima Yesus. Kalau Yesus dalam hatimu, Yesus dalam dirimu, setan tidak akan dapat menguasai hidup. Dan itu sebabnya dalam kehidupan kita ini kita perlu jangan beri kesempatan kepada setan itu. Ya, kadang-kadang kita memberi kesempatan kepada iblis bermain-main. Saya sudah pernah katakan dalam renungan harian saya, ada banyak orang mengalami masalah keluarga, datang kepada lawan jenisnya yang dianggap tinggal hanya dipukul-pukul. Oh, sabar ya, sabar. Mulanya Tuhan Yesus memberkatimu, tapi lama-lama setan merasukimu. Kenapa? Perhatian demi perhatian. Kok kalau dia yang istri, kenapa enggak seperti ini perhatian suami saya? Enggak, kok yang istri, suami, kenapa enggak begini perhatian istri saya? Hijau melihat ladang orang lain, kebun orang lain. Belajar setia. Belajar untuk memegang janji pernikahan. So, Allah mengatakan kudus. Dan itu sebabnya sebagai orang percaya, kadang-kadang saya bilang, saya nggak pernah dengar janji pernikahan. Apabila engkau salah, aku akan cambuk engkau, aku akan pukuli kau, aku akan... Nggak ada janji saja. Laki-laki kadang-kala melakukan hal yang seperti itu, mencaci maki. Jadi Alkitab katakan langkah kedua untuk mendekat kepada Tuhan adalah melawan iblis. Kalau mau doa, datang sama Tuhan, iblis dah. Enggak, lebih baik kalau nonton sinetron. Enggak. Wih, apa itu? Drakor. Drama Korea. Oh, ini ISIS yang luar biasa ini. Berdoa, enggak. Setan katakan, oh enggak. Jangankan Anda, kadangkala kami hamba-hamba Tuhan pun ketika diajak berdoa sangat sulit. Padahal tujuannya adalah membangun kerajaan Allah. Tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Allah. Bahwa dunia ini tidak bisa dimenangkan oleh satu denominasi gereja. Perlu sinergi kekuatan bersama, perlu mengkumulinya bersama, perlu berdoa bersama, perlu menyampaikan permohonan doa bersama, tanpa melihat engkau dari organisasi mana.
Yang perlu kita lihat bahwa nama Yesus harus dimuliakan dari kehidupan pelayanan kita. Susah. Susah untuk diajak berdoa. Kenapa itu pekerjaan? Karena merasa sudah di comfort zone. Udah jalan zona nyaman. Jadi nggak perlu. Lu siapa? Tapi saya mau katakan bahwa tujuan kita sebagai orang percaya memberikan kemuliaan, membangun kerajaan Allah. Bukan membangun kerajaan kita, membangun kerajaan Allah. Jadi, lawan itu si iblis. Lawan dengan apa? Apa dengan kekuatanmu? Bukan dengan kekuatan Tuhan. Makanya saya katakan tadi di awal, tunduk kepada Allah. Supaya ketika engkau melawan iblis, engkau menang. Ini melawan iblis, dia dikangkangi iblis. Dipermalukan iblis. Karena apa? Perilakunya mungkin orang lain tidak tahu, tapi setan juga tahu. Tapi dia nggak mau tahu. Tapi kali diekspos, wah, itu malunya muka saya ini mau taruh di mana? Makanya sering saya katakan kalau saya mengusir setan, setan, kau lihat saya, lihat mata saya. Nggak pernah saya mau apa, lihat mata saya. Itu langsung. Tak berdaya dia. Kenapa? Dia melihat Yesus, bukan melihat saya, bukan. Siapa yang ada di dalam saya? Makanya saya bilang begini kepada orang-orang yang apa? Yang bahwa roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Tuhan sudah taruh iman, tapi imannya nggak ditumbuhkan. Iman sebesar biji sesawi. Makanya kita harus bertumbuh dalam iman yang sebesar biji sesawi itu. Apa maksudnya? Apakah biji sesawi yang kecil sekali seperti tungir itu? Kalau di kampung kami katakan tungir, itu kecil, sangat kecil. Tungir itu. Jadi itu gatal kalau di tangan atau di ketiak kah? Itu sangat gatal. Tungir namanya. Dan bukan itu, tapi biji sesawi yang kecil itu dia harus bertumbuh dan berkembang. Seperti iman kita bertumbuh dan berkembang dengan iman yang menggerakkan gunung atau iman yang memindahkan gunung. Itu pertumbuhan iman. Makanya ketika kita sakit, ya tumpang tangan. Percaya enggak bahwa engkau diberi kekuasaan seperti dalam dalam Matius 10 ya, ayat 1 itu, di mana kita diberikan eksusianya untuk mengusir setan-setan. Tapi saya tadi sedang belajar bahasa Yunani-nya ya, tapi lupa lagi. Ex balein kalau mengusir ya. Jadi kalau prekmatos apa lupa saya. Jadi tapi saya lagi tadi pagi itu teringat saya apa sih arti kata ini. Tapi saya belum bisa mengingatnya sepenuhnya, tetapi saya akan mengingat itu karena saya merasa itu penting. Karena di dalam terjemahannya saya melihat bahwa roh yang najis, roh setan, roh jahat, roh kepura-puraan, roh apa lagi? Ada 4 itu kalau saya tidak salah. Jadi itu yang harus diusir. Jadi kalau kita lihat kan hanya roh jahat, roh najis nggak ada di situ, roh kepura-puraan nggak ada di situ. Orang banyak berpura-pura itu harus diusir juga setan. Jadi kita harus mengusir itu supaya apa? Kita melenyapkan segala sakit penyakit.
Melenyapkan itu terapi dari kata terapeno, menyembuhkan. Ya, jadi menyembuhkan. Nah, jadi yang mau saya katakan adalah bahwa kita sebagai orang yang percaya harus terus mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita pertama tunduk kepada Allah, lalu kemudian kalau setan mencoba melawan atau mempengaruhi kita supaya kita mengikuti keinginan daging, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, sama seperti yang dilakukan Hawa di Taman Eden dan mempengaruhi istrinya, dan kemudian mereka diusir dari taman kenikmatan itu. Taman Eden dibuat menjadi Taman Eden oleh mereka. Dan setan sampai kapanpun dia akan bertarung untuk melawan siapa saja. Melawan siapa saja yang dianggapnya pengikut-pengikut Tuhan. Dan itu baginya pengikut-pengikut Tuhan itu sangat penting untuk dijadikannya sahabatnya. Jadi itu sebabnya bahwa Rasul Paulus berkata, usir dia, usir, jangan dibiarkan, jangan berikan kesempatan. Seperti wanita atau kita mencurahkan isi hati kita kepada yang bukan. Kalau yang lalu kan saya katakan Hana itu bukan mencurahkan kepada siapa-siapa, dia mencurahkannya di hadapan Tuhan. Itu yang benar, mencurahkan di hadapan Tuhan. Ingatlah, Tuhan mampu mengatur situasi kondisi itu. Kadang-kala kita mengupayakan effort kita, usaha kita, bukan kita biarkan Tuhan intervensi. Sebagaimana Palal itu, Palal kita berkomunikasi dengan Tuhan, salah satu dua dia katakan intervene. Kita biarkan dia mengintervensi hidup kita, hati kita, pikiran kita, usaha kita, pekerjaan kita. Kita tidak dibiarkan itu. Kita biarkan setan berkuasa. Ya juga kita tidak berdoa memperantarainya atau judgment kalau bila perlu setan itu harus keluar. Tidak boleh dia tinggal. Nah, itu yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman Allah. Lalu kemudian yang ketiga dikatakan, cleanse your hand. Jadi basuhlah, sucikanlah tangan. Lalu kemudian purify your heart. Jadi menyucikan tangan. Kalau dalam Alkitab itu banyak kali tangan ini dipakai untuk hal-hal yang tidak berkenan, menumpahkan darah orang berdosa dan membunuh orang dan lain sebagainya. Itu sebabnya Tuhan tidak mau Daud yang membangun rumah Tuhan, karena tangannya sudah cemar dengan banyak darah. Ya, itu. Lalu kemudian mencucikan hati, kata Alkitab dengan jelas bagi kita, supaya apa? Supaya kita ini tidak ragu terhadap kemampuan Tuhan itu. Double minded itu, boy, kalau orang double minded, susah. Susah setia, susah diajak kompromi, susah diajak maju. Kalau orang sudah sampai double minded, berat. Yang bisa mengubah itu siapa? Hanya Tuhan. Makanya perlu kita menyucikan tangan kita ini, menyucikan hati kita, supaya dengan mudah menyerahkan hidup ini, menggantikan sesuatu yang buruk itu menjadi sesuatu yang Tuhan inginkan, sesuatu yang Tuhan senangi. Karena apa? Kita sudah menyucikan tangan kita. Kita sudah menyucikan pria-pria yang ada di luar sana. Ya. Kalau tangan ini sering Anda gunakan memukul istrimu, berhati-hatilah. Alkitab mengatakan istrimu itu hanya teman pewaris kerajaan surga. Kau punya hak memukul anakmu, tapi kamu tidak punya hak memukul istri. Jadi kalau engkau memukul istrimu, itu dosa besar. Ya. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Saya tahu firman Allah. Saya saksi
dari sebuah peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Tetapi saya berikhtiar untuk melakukan sebaliknya. Jadi dari dulu sebelum saya menikah masih remaja, saya sudah tuliskan menikah dengan orang Chinese. Wah. Lalu kemudian tangan saya ini tidak akan pernah lalu untuk memukuli, apalagi kaki saya. Walaupun tangan saya ini sering memukuli batu, besi, dan lain sebagainya. Tapi tangan ini tidak akan pernah lalu. Itu masih remaja. Karena saya melihat di kampung halaman saya itu menjadi sebuah kebiasaan. Sudah istri capek-capek, masa ini dia pulang dari kedai tua, lalu udahlah. Tapi kita sebagai orang percaya, di sana juga orang percaya. Di sana juga semua orang percaya. Tapi di mana kuasa itu? Di mana kuasa kebangkitan yang mengubah itu? Di mana dia? Karena kita tidak mau menyisikan hati, kita tidak menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan. Nanti di ayat yang selanjutnya kita lihat bagaimana seharusnya kita berbuat untuk mengatasi semua peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi perlu kita sucikan hati kita ini, perlu kita sucikan tangan kita ini. Supaya apa? Tidak kita pakai untuk merampok, membunuh orang, mencuri, dan lain sebagainya. Makanya kalau dalam Alkitab yang kita baca ini, dalam hal perbuatan, dalam perkataan juga, itu perlu dijaga. Ya, puji nama Tuhan. Yang keempat kata firman Allah. Ini sincere for your sin, jujur terhadap dosa. Nah ini, ada kan orang nggak jujur terhadap dosanya. Masih ingat peristiwa Ananias dan Safira. Nggak jujur, harta mereka, milik mereka itu. Segitu kalau engkau jual Ananias, iya. Safira juga tanya, iya. Mati gua juga. Uang mereka, milik mereka. Harta yang dijual, harta mereka. Kejam kali Roh Kudus itu. Untungnya kita di hidup ini tidak seperti itu, ya. Tapi saya ingat ada seorang pelawak, mungkin dia lagi keliling dunia, dia merendahkan Yesus begitu, ya, lagi merendahkan Yesus. Kemudian dia lagi stand up comedy. Kemudian ketika dia menyelesaikan kata-kata merendahkan Yesus itu, dia tadinya berapi-api lalu sempoyang jatuh. Saya jadi teringat bahwa Tuhan menampar itu si Herodes yang sombong, yang pongan, sama itu. Karena kalau Tuhan izinkan dia bertindak semau dia, bukan semau kita. Tapi kalau itu dipandang nggak berkenan di hati, Tuhan bisa bertindak. Dan itulah sebab saya katakan, sadari kemahakuasaan Allah itu, sadari kehebatan Allah itu. Sehingga dalam hidup ini kita penuh kehati-hatian, penuh kewaspadaan. Jadi kita sadar betul bahwa apa yang dikatakan, the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang yang berbuat baik atau berbuat jahat. Jadi kalau mata Tuhan ada di segala tempat, di sudut-sudut ruangan, di mana saja dia ada. Nah, kalau kita salah, kalau kita bertindak tidak sesuai dengan firman,
Maka kata firman Allah, jujur terhadap dosamu. Nggak usah takut mengakui segala kesalahan, segala pelanggaran. Kata firman Allah, kalau engkau mengakui segala dosa dan kejahatanmu, aku akan menyucikan engkau. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, akui kelemahan kita, akui dosa kita itu. Jangan dipelihara dosa itu, yang akhirnya membunuh kehidupan kita. Jangan. Jadi kalau kita jujur terhadap dosa-dosa kita terhadap Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Dia akan. Maksud Tuhan supaya kita mendekat itu apa sih? Supaya engkau dimuliakan, supaya engkau ditinggikan, supaya segala pergumulanmu Dia jawab, Dia tolong engkau, Dia pelihara engkau. Itu sebabnya yang kelima ini perlu kita pahami dengan jelas. Yang kelima dikatakan, humble yourself before God. Jadi rendahkan hatimu di hadapan Allah. Saya sering mengatakan bahwa air dari pegunungan, dari Rinjani sana akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Selalu begitu. Nggak pernah air laut ini mengalir ke Gunung Rinjani, terkecuali tsunami besar-besaran. Ya, itu kalau Tuhan mau bisa. Tapi yang mau saya bilang adalah, umumnya adalah bahwa air itu selalu mengalir ke tempat. Kebetulan kita di Ampenan ini adalah daerah yang paling rendah, sehingga kita berada di tepi laut. Dan sebanyak apapun air dikirim dari sungai-sungai yang ada dari atas gunung sana, maka laut tidak akan pernah penuh. Demikian Tuhan akan mengarahkan segala kemampuannya, segala kuasanya, segala berkatnya bagi orang-orang yang selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita melangkah kepada hal yang kelima ini, merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka sebenarnya Alkitab sudah mengatakan, kalau engkau merendahkan hati, aku akan meninggikan engkau. Ini bukan janji saya, ini janji Tuhan. Saya dalam renungan apa? Kalau engkau mau tahu kekuatan janji, maka kau harus hidup dulu sesuai dengan janji. Satu contoh, janji pernikahan. Kalau engkau tidak bisa taat terhadap janji yang kau buat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, maka jangan pernah harap bisa engkau mengerti arti sebuah kekuatan janji. Kalau engkau, maka sering saya katakan kepada Tuhan, kalau saya manusia bisa memegang janji saya Tuhan terhadap pernikahan. Satu contoh, janji pernikahan. Apalagi Tuhan terhadap janji, engkau tidak akan ingkar. Itu sebabnya perlu kita mendekatkan diri terus-menerus kepada Allah. Dan pada ujungnya, jangan lupa terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena kesanalah Tuhan memerintahkan segala kebaikannya. Dan engkau akan ditinggikan, engkau akan dimuliakan. Bahkan firman Allah, engkau akan dihormati dan dihargai. Tentu kita berpikir sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sulitlah Tuhan mendekat. Belum lagi harus tunduk pada Tuhan, belum lagi harus mengusir, melawan setan, sementara saya sedang bersahabat dengan setan. Saya lagi selingkuh, saya lagi ini, saya sedang menyimpan simpanan ini dan itu, yang hanya tujuannya memuaskan hawa nafsu. Makanya Tuhan katakan, sucikan hati. Kalau hati kita sucikan, nggak mungkin lah kita neka-neko, nggak mungkin. Kalau hati tangan kita ini bersih, nggak mungkin lah kita mau mencuri. Jadi semuanya hanya untuk kebaikan kita. Mendekat kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Kalau Dia sudah mendekat kepadamu, Dia bilang, ada apa nak? Ini loh Tuhan, saya sedang mengalami masalah begini-begini. Tenang,
Kau bertanggung jawab tidak sama anakmu. Ya bertanggung jawablah Tuhan. Kalau kau aja bisa bertanggung jawab, masa kan aku tidak bisa? Masa kan aku kau rendahkan? Oh, jangan gitu dong. Dia bilang, buktinya apa kau? Apa? Itu loh saya bisa mereka. Kau enggak kan saya pintas mereka. Lalu saya didik mereka supaya iman, harga mutlak kepadamu. Gak ada yang lain Tuhan, hanya kepadamu. Harga itu mutlak. Lalu pendidikan, itu saja. Soal bonus harta benda, itu nanti saja. Tapi yang itu yang paling, oh bagus, bagus. Kalau kau aja tahu ngajar begitu, masa kan aku sepertinya Tuhan dibuat dagelan. Tidak, yang mau saya katakan adalah bahwa Tuhan itu tidak akan pernah ingkar janji. Nggak akan pernah. Jadi kita sebagai orang percaya, mari berikhtiar dalam hati kita ini. Kalau engkau lagi stres, datang pada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Lagi sakit, datang kepada Tuhan. Lagi engkau mengalami jalan buntu, datang pada Tuhan. Saya sering berkata begini, Yesus adalah jawaban dalam setiap persoalan hidup. Tidak peduli persoalan apapun itu. Yesus adalah jawabannya. Kartu nama saya dulu, itu saya buat. Yesus adalah jawaban dalam setiap persoalan. Nggak ada yang lain. Dan itu saya imani, sampai sehari saya imani. Yesus adalah penyelesai, kalau mau saya singkat, dari segala masalah. Kalau mau sepanjang, Yesus adalah jawaban. Jadi apa saja Tuhan mampu menjawab segala persoalan. Bukan menurut engkau, tapi menurut Dia. Kan banyak kali orang memakan menyetel, apa saja yang kau minta dan doakan, maka percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Dia minta, Tuhan aku minta istri 3. Tuhan kan bilang, aku minta apa saja. Yuk, ini kan aku minta. Janganlah. Ya, bukan itu. Permintaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terimanya Tuhan. Jangan terimamu. Ya, terimanya Tuhan. Kehendak Tuhan. Jadi kalau terima Tuhan yang kita lakukan, Eliosnya terjadi, belas kasihan Tuhan terjadi, kiriminya Tuhan, agapinya Tuhan datang, kebenaran dan damai sejahtera Tuhan itu datang pada kita. Makanya sebagai orang percaya, mari merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari memberikan kehidupan ini kepada Tuhan dengan hati yang sungguh kita mendekat kepada Allah. Jangan sampai terjadi seperti orang Israel. Bangsa ini datang mendekat kepadaku, tapi hatinya menjauh daripadaku. Satu contoh, ya. Orang datang ibadah pada Tuhan, malu bawa Alkitab. Malu bawa Alkitab, bawa tab atau bawa HP. Lalu kemudian mulai lihat hamba Tuhan bicara di sana tentang firman Allah. Selesai membaca firman Allah, mulai apa kau bilang, terserahlah engkau hamba Tuhan. Yang penting aku main dengan game. Mungkin juga anak saya lagi main game ini kau titik. Kadang-kadang juga anak saya main game, makanya dia ditegur. Untungnya nih HP. Jadi apa? Padahal dia sedang menghadap kepada Tuhan. Memangnya gua pikirin firman Allah itu, memangnya gua mau memasukkan itu firman Allah, masuk sini keluar sini loh itu. Makanya pertumbuhan iman kita terus bantu dan bantu. Nggak ada perkembangan iman, nggak ada perkembangan kasih, nggak ada perkembangan doa yang kita lakukan di hadapan Allah. Hanya sebagai tradisi. Makanya bangsa ini muliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya menjauh daripada aku. Ajaran yang mereka lakukan adalah ajaran manusia. Janganlah sampai terjadi sama kita. Makanya seringkali saya bilang kepada para sahabat saya,
Ya mari kita ajar umat itu untuk membawa kita, jangan malu membawa kita. Nah, saya sekarang sudah dari apa sudah lama bilang nggak usah bawa itu. Berapa? Ini kan sudah ada di sini, sama aja Pak. Saya bilang sama. Isinya memang sama. Tapi alat itu bisa mengacaukan pikiran Anda. Alat itu bisa dipakai oleh setan. Makanya saya bilang tinggalkan dulu itu untuk ibadah lah. Ya. Saya ini ada bahasa Inggris, ada bahasa Yunani. Tapi saya nggak pernah buka itu. Terkecuali saya lagi butuh. Misalnya karena Alkitab saya ini koyak. Tapi itu nggak pernah saya buka di gereja, nggak pernah. Atau sedang saya mengikuti menghadiri kebaktian orang lain, nggak pernah saya membuka dari sini. Saya bawa Alkitab. Kenapa? Akan berbeda bagi saya, ya bagi saya sangat berbeda. Ketika orang sudah selesai, saya masih tetap bisa bertekun di situ, membaca, memperkatakan firman itu, dan sekaligus juga sambil telinga saya mendengar, hati saya merenungkan apa yang baru saya baca. Enggak langsung pindah ke game, nggak bisa. Karena mata saya sudah menyaksikan hal-hal yang seperti itu. Makanya saya bilang, Tuhan, ampunkan kami. Alat ini bisa dipakai oleh Tuhan, tapi bisa juga dipakai oleh setan. Makanya Tuhan katakan lawan dia. Kalau itu dia dibuat imanmu melarikan diri, melenceng dari apa yang kau doakan, yang dimaksudkan oleh firman Allah, lawan dia. Ya. Jadi rendahkan hati. Merendahkan hati berarti menuruti kehendak Allah, menuruti kemauan Allah. Bahwa kita sadar hal-hal yang berarti itu datangnya dari Tuhan. Kita juga harus sadar segala keberhasilan kita itu karena Tuhan. Apabila engkau ditinggikan, sadar bahwa itu karena Tuhan. Nah, kalau kita tinggi hati, oh ini hasil usahaku, ini hasil kerja kerasku. Wah. Saya tadi pagi menyampaikan renungan firman Allah, ambisi. Pertanyaan saya adalah, apakah ambisi itu baik atau buruk? Baik, ambisi itu kan ambisi dalam keinginan atau hasrat untuk mencapai sesuatu hal yang besar dengan luar biasa, dengan berapi-api untuk dapat mencapainya. Kalau dia digerakkan oleh agape, kasih Allah, kalau dia digerakkan dengan mercy, eleosnya Allah, maka itu akan menjadi bermanfaat. Dengan integritasnya Allah, dengan sopianya Allah, itu akan berbeda. Tapi kalau dia digerakkan dengan ados, yaitu keserakahan, lalu kemudian digerakkan hawa nafsu. Sorenya saya akan membawa hal-hal yang digerakkan oleh ambisi, yang digerakkan oleh ketiga hal ini, hawa nafsu, lalu kemudian ada satu lagi, kekuasaan. Nah, kalau itu digerakkan karena ini, kalau orang mau berada di bad ambition ini, maka dia akan menghalalkan semua cara, membunuh lawan-lawan politik, membunuh siapa saja yang menghalangi segala keinginan dan cita-citanya, membunuh siapa saja yang merintanginya untuk terus bertahan, bercokol di situ. Dan kita sudah bisa banyak menyaksikan bagaimana Mao Zedong dengan puluhan juta manusia mati di dunia, satu-satunya manusia yang membunuh paling banyak karena kekuasaan. Saat dia memerintah 500 ribuan orang, lawan politik, cendekiawan, orang-orang penting, dihabisinya.
Walaupun prinsip-prinsip dari Mao Zedong itu bagus, tapi dialah pemimpin yang paling brutal sepanjang masa, number one in the world. Siapa itu yang dari Jerman itu, Stalin itu baru 6 juta. Ini diperkirakan 70-an juta selama kepemimpinannya berapa puluh tahun itu. Aduh. Karena manusia baginya tidak ada apa-apanya. Memang karena dia nggak percaya pada Tuhan. Ya. Dianggap manusia itu sesuatu. Kalau menghalangi, habis. Sama Korea Utara sekarang ini. Tetapi saya mau katakan bahwa mari kita merendahkan diri di hadapan Allah yang hidup itu. Apa yang dilakukan orang lain terserah sajalah sama mereka. Kalau kita lihat itu menjadi sebuah kesesakan, mari kita doakan. Mari kita sampaikan kepada Allah. Jadi kalau kita datang merendahkan diri di hadapan Allah, janji Tuhan itu ya dan amin. Kau akan ditinggikan. Kalau Allah meninggikan, tidak ada seorang yang dapat merendahkan. Kalau Allah merendahkan, tidak ada seorang pun yang dapat meninggikan. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya, mari kita terus mendekat kepada Allah dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Allah, bukan dengan motif-motif yang tidak lurus, motif-motif yang bengkok, motif-motif yang hanya mencari kepentingan diri sendiri. Bukan. Kita bukan orang-orang sarkinos. Kita bukan orang-orang dunia ini, walaupun kita hidup dalam dunia ini. Kita bukan orang-orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Kita orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bukan orang-orang dunia panah. Kita udah ada tempat kita ketika kita bertahan dalam kebenaran ini. Haleluya. Makanya kalau saya baca firman Allah, saya bilang begini, Tuhan, berikanlah penerangan. Kalau saya membaca buku-buku orang lain, jadikan ini berkat bagi saya. Karena bahwa ketika kita membaca itu membuat pengetahuan kita luas, kita bisa memenuhkan kehidupan kita ini. Kalau kita berbicara, kita membuat menjadi manusia yang tepat. Ya. Orang yang tuh bekan itu ya, membaca, menulis, berbicara. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dimaui Tuhan. Mendekat kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Untuk apa dia mendekat? Saya tadi sudah bilang, supaya engkau diangkat tinggi-tinggi. Engkau ketika engkau mengalami masalah dalam persoalanmu, dalam hidupmu, Bapa siap untuk menjadi penolong bagimu. Bapa tidak akan biarkan. Kalau tadi sudah saya umpamakan, kalau Bapa di dunia ini saja tahu bertanggung jawab, apalagi Bapa yang di surga sana. Tapi mendekat kepada Allah, jangan seperti orang Israel. Mendekat kepada Allah dengan hati yang hancur, sama seperti Manasye. Anda tahu Manasye yang ditolak oleh Tuhan, yang dibuang oleh Tuhan. Tapi ketika dia datang menangis, tersungkur di hadapan Allah, wow, Tuhan pulihkan kembali dia menjadi raja. Dia pulangkan dari pembuangan dan kembali menjadi raja. Masih ingat tentang Hizkia, bagaimana Hizkia ketika divonis Allah mati, dengan sakit penyakitnya itu dia akan mati, tapi dia datang kepada Tuhan, berdoa, mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan mengatakan, ingat apa yang sudah aku perbuat, ingat ya, ingat apa yang sudah aku lakukan, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Kalau dia bukan orang yang sering mendekat kepada Allah, dia tidak akan pernah berkata demikian. Tapi karena dia melakukan kebenaran, dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, makanya dia katakan, ingat akan aku Tuhan. Dia berdoa dengan hati yang hancur. Keputusan Tuhan bisa dianulir oleh karena doa yang disampaikan dengan tangisan yang dalam kepada Tuhan. Jadi yang mau saya bilang, jangan pernah lupa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
Bukan karena engkau harus datang terus di rumah Tuhan. Bukan. Bukan harus terus ada engkau di kamar doa. Bukan. Tapi dimanapun engkau ada, gunakan waktumu. Di lampu merah, oh terima kasih lampu merah, Tuhan mengatur kami. Atau lagi Anda mencuci, oh bersihkan hatiku Tuhan. Lagi Anda memasak, didikan hatiku untuk terus berada dalam didih hatimu Tuhan. Dan ketika kita berjalan, biar hatiku terus berjalan bersama dengan Tuhan. Banyak hal yang bisa kita memberikan apresiasi bagi hati kita dan apresiasi bagi orang lain dengan mendoakan mereka. Tuhan Yesus memberkati hanya orang-orang yang mendekatkan dirilah dengan sungguh kepada Allah akan care terhadap persoalan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam. Tuhan berkati. Saya undang kita bangkit berdiri. Mantap. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Allah yang ajaib, firman-Mu yang menguatkan kami. Mendekatlah kepadaku, aku akan mendekat kepadamu, itu firman-Mu Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu. Ketika Engkau menyuruh kami mendekat, bagaimana kami mendekat, Engkau sudah nyatakan melalui firman-Mu. Untuk apa kami mendekat? Bahwa ada manfaat ketika kami mendekat kepada Tuhan. Kami sudah berikan contoh-contoh bagaimana Manase yang dibenci oleh Tuhan, tapi ketika dia datang bertobat mengakui segala dosa tanpa malu, dia mengakui dan Engkau memulihkan. Kami sudah melihat Hizkia bagaimana dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Ketika Tuhan vonis dia mati, dia belum mau mati Tuhan. Dan ketika dia belum mau mati, Tuhan berkata kepada dia, kepada Yesaya yang sudah menyampaikan pesan kematiannya. Lalu Yesaya juga yang menyampaikan bahwa Tuhan akan memperpanjang usianya. Tuhan memperpanjang usianya 15 tahun. Terima kasih Tuhan, bahwa segala hal ketika kami mendekatkan diri kepada Allah, hal-hal yang indah, yang manis, yang baik, yang mulia akan datang dari tahta kasih karunia-Mu. Dan itulah sebabnya firman mengajak kami untuk mendekat kepada Tuhan, tapi bukan dengan cara mendekat hanya sekedar mendekat, tapi mendekat dengan hati yang hancur, dengan kesungguhan bahwa Engkau yang kami andalkan dalam hidup ini. Karena kami butuh Tuhan, kami butuh firman, kami butuh kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sebabnya Tuhan, ketika kami mendekat, kami tahu siapa Engkau. Kami harus mengakui segala dosa-dosa kami dengan jujur di hadapan Tuhan, karena Engkau yang mengampuni. Tuhan Bapa di surga, begitu baiknya Engkau supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, itu Bapa di surga. Terima kasih. Mari Tuhan berkati firman bagi kami semua, bagi jemaat-Mu Tuhan, sehingga setiap kami bertumbuh dalam firman-Mu, kami belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, baik di dalam doa-doa misbah pagi kami, mungkin siang hari, mungkin malam hari. Kami boleh menyempatkan hati untuk dalam rangka mendekatkan hati kami kepada Tuhan, baik membaca firman Allah dan lain sebagainya. Tuhan yang membimbing kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi presiden kami, diberikanlah hikmat bagi presiden kami, diberikanlah mereka kekuatan yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa bagi presiden kami. Dia sudah menetapkan sesuatu hal yang sangat berharga di bangsa ini, yang belum pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya, di mana Tuhan Bapa di surga, yang selama ini menjadi sorotan pembangunan adalah Java sentris, tetapi dia telah mengubahnya menjadi Indonesia sentris, yang membuat semua pergerakan di semua provinsi di Indonesia, walaupun belum sempurna, tetapi kami percaya dia sudah juga mencanangkan 2045 Indonesia maju. Dan itulah sebabnya kami punya kepentingan Tuhan untuk berdoa bagi presiden selanjutnya di 2024, pengganti dari beliau pada tanggal 20 Oktober yang akan ada di 2024. Kami berdoa sehingga yang terpilih adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang mau dengan sadar untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh presiden kami dalam membangun Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami tahu Tuhanlah yang menjawab doa, tidak ada yang lain, hanya Engkau. Dan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan bagi mereka-mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, apapun sakit penyakitmu,
Ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan itu sanggup menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, taruh di tempat yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Mereka-mereka yang menumpangkan tangan atas mereka, kami punya Tuhan yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Di dalam nama Yesus, kami perintahkan segala sakit penyakit itu keluar. Ginjalkah itu, gagal ginjalkah itu, jantungkah itu, dan lain sebagainya Bapak, di cancer, tumor, kelemahan-kelemahan tubuh, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Kerasukan setan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mengatakan, kami mengusir setan-setan itu dalam nama roh-roh najis, roh-roh yang tidak mempermuliakan Allah, roh-roh kepura-puraan di dalam nama Yesus, keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan segala sakit, penyakit, dan kelemahan dihancurkan, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi orang-orang muda yang mau terjun dalam bidang politik, kami hanya berdoa supaya Engkau mengimpartasikan roh-Mu kepada mereka, dan roh takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan, ketika mereka ada di dalam dunia perpolitikan, mereka sadar bahwa mereka harus menjadi garam, menjadi terang, menjadi garam, memberikan cita rasa, mencegah pembusukan, dan lain sebagainya. Menjadi terang yang dapat dilihat sikap dan perilaku kehidupan. Menjadi, oh Bapa di surga, menjadi alat yang memberikan arah yang sesungguhnya, membimbing kepada jalan-jalan yang Kau kehendaki. Terima kasih. Walaupun kami tahu Tuhan ada banyak orang-orang percaya yang gagal, tapi kami tidak melihat kepada hal yang gagal, tapi kami akan melihat kepada orang-orang yang akan Tuhan persiapkan. Dan mereka-mereka yang ada saat ini di dunia politik, di dunia pemerintahan, kami doakan supaya mereka terus menjadi berkat, tidak tergoda dengan segala bujuk rayu si setan. Mereka harus bisa melawannya. Terima kasih Bapa di surga, untuk bisa melawannya kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan, supaya kami tunduk kepada Tuhan. Dengan kami tunduk, kami menyatakan sadar-sadarnya bahwa kami butuh Tuhan, kami butuh kuasa Tuhan, kami butuh firman Allah, kami butuh Roh Kudus dalam kehidupan kami, dalam perjalanan ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami, kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan lihat tangan yang diangkat kepadamu Bapa di surga. Mereka mau mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan ikuti doa saya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya mengakui segala dosa yang telah aku perbuat. Saya mohon ampun kepadamu, sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Dan terima kasih Engkau mau menyucikan kami sesuai dengan, oh Bapa di surga, firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba menjadi alat di tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Engkau mempunyai persoalan dalam kehidupan, angkat kedua belah tangan-Mu juga, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan ingatlah bahwa Tuhan mampu. Yesus adalah jawaban dalam setiap persoalanmu. Dia sudah berkata, marilah kepada aku, hai kamu yang sudah benar-benar berat, dan aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ditolonglah mereka, Bapak. Engkau tolong mereka satu demi satu, dan segarkan hati mereka. Dengan kesegaran hati mereka, Bapa di surga, kami tahu apa arti kesegaran hati, Bapa di surga. Apa arti damai sejahtera itu. Kami akan dapat melihat jalan-jalan Tuhan yang manis, yang indah. Kami tidak akan putus asa, karena kami tahu Tuhan jauh lebih besar dari segala persoalan kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Orang-orang yang mau menerima Yesus, yang mau mengalami transformasi Tuhan, kalau Engkau orangnya taruh tanganmu di dada, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Engkau lihat mereka-mereka yang ada menaruh tangannya di dada mereka, Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sama seperti Engkau datang kepada Saulus, datang juga kepada mereka dan ubahkan, transformasi kehidupan mereka dengan kuasa kebangkitan-Mu. Mereka akan menjadi ciptaan baru dalam Engkau, menjadi berkat, menjadi terang-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bagi para YouTuber, kami doakan supaya mereka, Tuhan, melakukan tugas dan tanggung jawab mereka hanya untuk menyatakan kasih. Hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tolong supaya kami tidak terlibat di dalamnya.
Terima kasih, dan mereka-mereka yang mendengarkan firman Allah, Tuhan juga memberkati mereka, diberkati mereka. Dan terima kasih juga Bapa di surga buat mereka-mereka yang mendengarkan firman Allah, dan kuatkan, karena kami tahu satu hal yang kami tahu yang dapat mengubah kehidupan manusia itu hanya firman. Itu yang kami percayai, dan itu sebabnya kami tidak merasa berlelah-lelah, tidak merasa lelah untuk melakukan itu Bapa di surga, karena kami tahu Bapa di surga, zaman sudah berubah. Kami harus mengikuti zaman ini. Kami bukan hanya memberitakan di sumur ini Bapa di surga, tapi di keran-keran yang mereka bisa buka di mana saja. Kami doakan ketika mereka mendengarkan firman-Mu, dikuatkan dan dihiburkan mereka. Terima kasih juga mereka yang merespon dan memberikan ucapan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga, dan kami yakin dan percaya Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Terima kasih. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam Indonesia, salam Nusantara. Mantap.